Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Saya Alif Hajjaj Ramadan Nasution dari Fakultas Geografi Universitas Negeri Padang. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai COA reflection terkoreksi sudut matahari atau sun angle correction. Lalu ada dark pixel correction dan yang terakhir itu koreksi awan tipis. Untuk itu tanpa memperpanjang durasi, langsung aja kita bahas mengenai koreksi radiometrik, di mana koreksi radiometrik itu merupakan proses memperbaiki nilai piksel pada citra satelit karena terdapat kesalahan radiometrik serta juga guna meningkatkan visualisasi citra. Nah, kesalahan radiometrik yang dapat menggeser nilai piksel citra ini antara lain, yang pertama itu kesalahan sistem optik karena perubahan kekuatan sinyal, yang kedua itu karena kesalahan gangguan atmosferik, terus ada juga karena kesalahan pengaruh sudut pandang matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas COA reflectant terkoreksi sudut matahari atau kita sebut dengan sun angle correction, di mana adalah koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki nilai reflektan yang error akibat posisi matahari. Jadi citra yang diakuisisikan itu pada musim yang berbeda akan tampak salah satu kekurangannya, ininya berupa iluminasi matahari. Jadi bisa dilihat seperti gambar berikut ya. Nah, sehingga nilai reflektan yang ada pada citra itu haruslah dikoreksi dengan sudut elevasi matahari yang dihitung berdasarkan waktu atau musim perekaman data citra. Untuk rumus yang kita gunakan dalam pembahasan ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, sama seperti melakukan proses kalibrasi di video sebelumnya, proses ini turut membutuhkan parameter seperti sun elevation dan local solar zenith angle yang ada pada file metadata. Jadi saya sudah menyiapkan file metadata yang akan kita gunakan, yakni adalah seperti ini. Yang kita gunakan adalah sun elevation ya. Apabila kita memakai kedua rumus tadi, kedua rumus ini, maka hasilnya adalah sama saja sebenarnya. Jadi untuk itu bandmath rumus yang akan kita pakai itu B1 per sin sun elevation. Jadi kita memakai rumus yang pertama. Rumus ini dipakai untuk keseluruhan band, di mana band yang kita pakai haruslah piksel yang telah dikonversikan ke dalam nilai reflektan COA. Nah, jadi kita akan langsung saja membuka NV-nya. Saya sudah memasukkan band, maksudnya citra yang telah dilakukan COA spectral sebelumnya. Jadi kita masukkan dulu ini, lalu klik band math. Sudah, kita cari saja band math, lalu kita masukkan rumus yang akan kita pakai tadi, seperti B1 per sin dari sun elevation. Sebelumnya saya sudah mencari nilai sin dari sun elevation ini ya. Jadi yang saya dapat itu adalah sekitaran segini. Hasil dari sin 60 derajat, 43 sekian. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Lalu rumus ini dipakai untuk keseluruhan band, di mana band yang kita pakai itu haruslah piksel yang telah dikonversikan ke dalam reflektan TOA, seperti yang kita gunakan tadi itu layer yang sudah dilakukan COA spectral. Nah, karena rumus ini berlaku untuk keseluruhan band, maka kita bisa klik map variable untuk input file, terus kita tulis dulu, terus oke. Lalu kita add map variable to input file. Kita pilih tadi file layer COA spectral. Nah, lalu jangan lupa diatur dulu penyimpanannya. Kita buat dulu new folder pre-processing 2. Nah, dengan yang kita berikan namanya adalah COA sun angle correction. Lalu klik open,
lalu bisa langsung saja diklik OK. Nah, oke, untuk hasilnya kita bisa bedakan ya dari yang kita lakukan sebelum kita lakukan TOS and angle correction dengan yang sudah. Kita akan lihat dari bandnya dulu, kita atur bandnya dulu. Jadi, nah ini kita klik dan selection, kita pilih natural color saja, load datanya, dan lalu teman-teman bisa melihat ya nanti perbedaannya antara TOS spectral yang sebelum kita lakukan sun angle correction dengan yang sudah. Teman-teman bisa lihat nih bentuk layarnya itu, bentuk citra yang ada pada layarnya itu warnanya lebih terang gitu. Lebih terang dan juga lebih jelas. Nah, seperti yang ini kita bandingkan saja langsung. Nah, seperti ini hasil pembandingannya yang sebelum dilakukan sun angle correction dengan yang sudah dilakukan. Oke, sepertinya mengenai sun angle correction sudah cukup ya. Kita masuk lagi ke dalam pembahasan mengenai dark pixel correction. Nah, prinsipnya itu adalah memperbaiki nilai radiometrik atau pixel value pada citra akibat gangguan atmosferik. Jika tidak ada atmosfer, objek berwarna gelap yang biasanya berupa air dan bayangan awan itu seharusnya bernilai pixel 0. Jadi apabila ketika objek-objek tersebut tidak bernilai 0, bisa jadi seperti min sekian, maka nilai tersebut adalah bias. Untuk rumus dark pixel correction yang kita pakai itu telah saya sediakan di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi dn terkoreksi sama dengan dn kurang bias atau nilai minimum. Nah, nilai bias ini didapat dari nilai minimum di masing-masing band. Layer yang kita pakai itu adalah layer yang telah di stacking. Jadi yang belum kita proses sebelumnya apapun, yang hanya digabungkan ke 7 bandnya saja untuk Landsat 8. Nah, langkah yang dilakukan dalam NV itu sebenarnya sangat singkat ya, maksudnya lebih simple. Maaf, tapi untuk mengeceknya teman-teman bisa membuka dari antiplastik. Saya menggunakan antiplastik, jadi buka file, open image file, lalu pilih yang telah di stacking sebelumnya. Nah, kan udah ada nih filenya, jadi klik kanan bisa dibuka quick start. Kita tunggu dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, kebetulan nilai minimalnya sudah 0 semua. Kenapa bisa 0 semua? Karena ternyata saya memakai citra Landsat 8 yang level 2, jadi sudah terkoreksi radiometrik secara otomatis. Namun, di samping itu semua tidak masalah. Jika teman-teman tidak mengetahui bagaimana tata caranya, saya akan menjelaskan juga secara singkat di video saya ini, karena tidak mungkin kita tidak menjelaskannya secara mendasar dan mendapatkan saja nilai 0 ini tanpa mengetahui bagaimana caranya. Jadi seperti ini ya cara mencarinya tadi di NV Classic. Kalau mau teman-teman cari juga itu di NV yang biasa bisa juga melalui toolbox. Jadi di toolbox ini ada yang namanya compute statistik. Nah, teman-teman tinggal melihat nih, tekan compute statistik, pilih yang layer yang mau dilihat bagaimana tabel statistiknya, lalu klik OK. Lalu tinggal ditunggu saja tabel seperti tadi yang ada di NV Classic untuk melihat tabel statistik yang ada di layer yang ingin kita cek.
Nah, hasilnya kan sama saja nih. Lihat kan minimalnya bernilai 0, ini tertanda sudah terkoreksi radiometrik. Teman-teman bisa melihat data yang berisikan nilai minimal itu biasanya di level 1, Citra Landsat 8 level 1 misalnya. Jadi langsung saja kita anggap ini ada nilai minimalnya ya. Kita masuk ke prosesnya itu, pertama kan kita klik nih folder, kita cari dulu folder radiometric correction, namanya radiometric correction. Nah, di file ini kita pilih itu dark subtraction. Lalu setelah dipilih dark subtraction, pilih input file yang mau kita lakukan prosesnya, lalu klik user value. Nah, ini nih nilai nolnya kan. Seharusnya teman-teman kalau misalnya sudah melihat nilai ini di edit selected item ini dimasukkan nilai minimumnya. Jadi setelah dilakukan semua prosesnya, dimasukkan nilai minimumnya, di choose, lalu diatur penyimpanannya, lalu bisa diklik OK. Sesimpel itu caranya. Nah, saya harap teman-teman paham ya, karena saya tidak memiliki contoh yang relevan mengenai bagaimana nilai minimum itu, tapi telah saya berikan kisi-kisinya itu bakal muncul misalnya di Citra Landsat level 1, karena dia belum terkoreksi nilai radiometrik, sekali lagi saya katakan. Nah, setelah selesai pembahasan itu, anggap saja sudah selesai, kita melakukan koreksi yang mengenai dark subtraction itu bisa dicek lagi mengenai pakai cursor value. Nanti citra yang kita lakukan prosesnya, bagaimana sih perbedaan yang ada didapat dari citra yang di sini nih. Nanti kelihatan dari citra yang sebelumnya kita masih belum lakukan dark subtraction proses dengan yang sudah. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koreksi awan tipis atau awan cirrus. Nah, koreksi awan tipis atau awan cirrus ini terkadang kita menemukan pada citra satelit ya, yang memiliki bentuk kabut di atas permukaannya yang direkam. Mungkin teman-teman bisa melihat nih ada bentuk kabut. Jadi hal ini dikarenakan sensor optis memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hambatan atmosfer. Jadi contohnya itu adalah awan tipis, kabut awan cirrus seperti yang ada di layar ini, dia tetap terekam gitu karena sensitivitas sensornya. Nah, untungnya hal ini dapat diminimalisir dengan adanya band cirrus di Landsat 8, yakni band 9. Nah, sayang sekali nih band ini hanya dipunyai di Landsat 8 saja, dan mungkin generasi selanjutnya secara pasti gitu. Nah, dengan adanya band ini kita dapat melakukan manipulasi nilai pixel sehingga kita dapat meminimalisir awan cirrus. Nah, di layar kita ini sudah saya masukkan band 9 citra yang saya pakai. Nah, band 9 ya. Jadi rumusnya itu yang kita pakai bisa dilihat di layar saya seperti ini. Nah, rumus koreksi awan cirrus atau awan tipis adalah dn terkoreksi sama dengan dn dikurang A dikali dengan dn cirrus dikurang dn minimal cirrus. Jadi A itu adalah faktor skala yang bernilai 1 atau 1,5. Nah, di mana sebenarnya langkah awal ini dengan manipulasi pada nilai pixel band 9 cirrus, yang kita asumsikan bahwa objek yang tidak diliput oleh awan cirrus itu haruslah bernilai 0. Jadi objek yang tidak diliput oleh awan cirrus ini haruslah bernilai 0, sehingga nilai pixel terendah kecenderungannya berada di atas 1000, sehingga nilai pixel harus dikurangi di n terendahnya, sehingga kita dapat nilai terendahnya tersebut kita dapatkan menjadi 0. Kemudian nilai pixel di n pada band 1-7 dikurangi dengan nilai pixel yang telah diliputi awan cirrus akan berkurang, sedangkan nilai pixel yang tidak terliputi oleh awan cirrus akan tetap pada nilainya atau berkurang sedikit tergantung faktor yang digunakan.
Nah, cara sederhana yang akan kita terapkan dalam aplikasi NV-nya sendiri adalah yang pertama itu teman-teman harus membuka layer yang telah dilakukan proses koreksi radiometrik sebelumnya. Nah, anggap saja kita sudah melakukan proses koreksi radiometrik pada layer yang telah di stacking yang telah saya masukkan karena nilai minimalnya sudah 0 semua. Dan juga kita akan buka juga nilai maksudnya file layer band 9. Nah, untuk cari nilai minimum pada band 9 tadi sebenarnya bisa dilakukan dari compute statistik tadi. Compute statistik. Nah, bisa juga dilakukan dari NV Classic seperti cara yang saya tunjukkan sebelumnya. Jadi diklik saja ini Landsat citra Landsat 8 band 9, diklik quick stats, lalu kita tunggu. Nah, entah kenapa ya, saya melihat di computing statistik di NV Classic ini lebih lengkap seperti ini, lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di NV-nya saja, karena setelah saya coba-coba lagi terdapat perbedaan nih. Contohnya seperti yang ada di layar yang saya tunjukkan, terlihat perbedaan di sini hanya memiliki satu penjelasan saja, sedangkan di yang NV Classic dijabarkan secara keseluruhannya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai minimumnya bisa kita lihat di sini adalah bernilai 4879, sudah saya catat juga di nota saya seperti ini. Jadi kita langsung saja masuk ke prosesnya. Di sini kita akan melakukan dari toolbox ini setelah mendapatkan nilai DN minimumnya dan mencatatnya itu masukkan rumus bandmath. Jadi kita memasukkan bandmath lagi, melakukan proses bandmath lagi, dan kita masukkan ekspresi rumusnya, yakni B1 dikurang nilai A-nya yang kita pakai 1,5, lalu dikalikan dengan nilai DN, dengan maksudnya B9 dikurang nilai DN terendahnya tadi. Nah, berhubungan nilai DN terendahnya itu adalah 4879, kita copy saja lalu kita pastekan. Nah, kita add to list lalu klik OK. Setelah itu nih, dalam rumus ini band 1 ini merupakan pixel dari band 1 sampai 7, sehingga didefinisikan sebagai variabel band 1 terlebih dahulu sebagai layar radiometrik. Nah, langkahnya lagi itu yang akan kita lakukan, pertama definisikan variabel B1 terlebih dahulu dengan klik B1 ini, lalu klik map variable to input files. Nah, lalu kita klik file yang telah dilakukan koreksi radiometrik tadi, lalu klik OK, lalu bisa langsung juga klik OK lagi. Lalu untuk band 9 itu kita pakai juga map variable to input files, masukkan band 9, klik OK. Setelah termasukkan semua variabel ini di dalam ekspresinya, nah ini ekspresinya ya, tadi rumus tadi, bisa diklik penyimpanan, lalu atur namanya. Di processing kita masukkan namanya adalah koreksi awan cirrus, lalu klik open, bisa dicoba simpan. Ayo kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat nih, setelah selesai kita lakukan prosesnya, diklik saja koreksi awan cirrus tadi, lalu dibuka lagi data manajernya, kita ubah menjadi natural color. Nah, band selection natural color 432, load data. Setelah itu teman-teman bisa membandingkan perbedaan setelah dilakukan koreksi awan cirrus dan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja
hasil dari pembahasan kita ya mengenai TR reflecting terkoreksi sudut matahari, lalu dark pixel correction dan koreksi awan cirrus atau awan tipis. Dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan apa yang dilakukan, bisa langsung saja komen di bawah. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.